Halo, selamat malam, rekan-rekan Wiranilo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Iya, semoga semuanya yang ada di sini baik dan juga sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nana, aku dari tim Lemon. Juga aku nggak sendiri karena ada beberapa teman aku nih dari tim Lemonilo yang tentunya akan menemani teman-teman di sini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman khususnya yang baru bergabung nih di Wiranilo. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini adalah teman-teman yang baru join di Wiranilo atau mungkin yang sebelumnya belum berkesempatan nih untuk ikut Wiranilo onboarding new member. Oke, Wiranilo kelas malam hari ini kita akan membahas nih lebih banyak tentang Lemonilo dan juga cara berwirausaha lewat program Wiranilo bareng sama co-CEO kita yaitu Kak Shinta. Sebelumnya kita sapa dulu ya Kak Shintanya. Halo Kak Shinta. Halo, Savana. Apa kabar Kak Shinta? Halo, teman-teman Wiranilo. Baik sekali. Semoga semuanya kabar baik juga. Ya, oke. Jadi Wiranilo kelas malam hari ini kita akan ngobrol dan sharing ya Kak ya sama Kak Shinta langsung nih. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau pengen dikepoin nih tentang Lemonilo ataupun Wiranilo, bisa langsung nanti ditanyain sama Kak Shinta. Jadi setelah pemaparan materi dari Kak Shinta, nantinya akan ada sesi Q&A. Oke, untuk sebelum kita mulai acara, aku harap teman-teman di sini bisa untuk nge-mute dulu ya videonya dan juga audionya. Bisa dimatikan dulu kameranya, nanti saat sesi Q&A akan dipersilahkan kalau ingin bertanya bisa dinyalakan audionya. Oke, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan Kak Shinta. Thank you. Selamat malam sekali lagi rekan-rekan Wiranilo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya dan semangatnya untuk join di acara kita malam hari ini. Hari ini aku ingin menceritakan mengenai Wiranilo dan juga Lemonilo. Mungkin boleh langsung di next. Sebelumnya, jika ada yang belum kenal sama aku, namaku Shinta Nur Fauzia. Biasa kalau di kantor dipanggilnya Kak Shinta atau Mbak Shinta. Aku sendiri merupakan salah satu co-founder dan co-CEO dari Lemonilo. Dan hari ini senang banget akhirnya bisa menyapa teman-teman semua di sini. Sebenarnya sudah kedua kali ikutan di acara onboarding Wiranilo ini, tapi mungkin banyak dari teman-teman yang baru lihat aku juga. Boleh next. Hari ini aku ingin memulai cerita dari satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan ya kalau biasanya aku diwawancara oleh media. Lemonilo itu awalnya dari mana sih? Siapa aja sih foundernya? Jadi foundernya sendiri ada 3 orang, 2 orang rekan saya yaitu Ronald dan Johannes. Dan Lemonilo sendiri sebenarnya usianya bisa dibilang masih balita. Kita berdiri di tanggal 1 Oktober 2016. Dan Lemonilo itu berdiri dengan sebuah harapan ya. Harapannya apa sih? Kita berangkat dari misi untuk membuka akses hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Dan makanya kita percaya bahwa mimpi ini bisa kita raih jika kami menyediakan produk-produk yang sehat dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia, dimulai dari mie instan Lemonilo dan berkembang menjadi produk-produk selanjutnya. Mungkin next. Nah, seperti bagaimana cerita startup ya, yang mungkin rekan-rekan sering dengar ya. Tolong di next. Lemonilo started from a very humble beginning. Jadi kalau boleh cerita ya, dulu kita bikin Lemonilo tuh pertamanya ya nyewa ruko, kemudian ya rukonya pinjem lah sebenarnya, bukan nyewa ya awal-awal, dan kemudian kita bertiga, saya ingat banget masih ke IKEA sendiri, terus sempat mikir, aduh IKEA kok barangnya mahal-mahal, kita cari kursi di mana ya, ngerakit sendiri, dan kemudian kita juga sharing office-nya sama orang lain. Waktu pertama kali Lemonilo 1 Oktober 2016 itu sebenarnya kita membuka Lemonilo dengan ikutan bazar.
Dan bazar itu saya ingat saya dan partner-partner saya, kita masih loading barang sendiri, turunin barang sendiri, dan juga masih berjualan produk-produk orang lain. Pokoknya semuanya very, very sederhana lah, sangat-sangat sederhana. Long story short, next slide. Sampai dengan Lemonilo yang sekarang, ya mungkin banyak orang suka ngerasa bahwa kok Lemonilo tiba-tiba besar, tapi ya sebenarnya percayalah bagi kami para founder yang menjalani ini setiap harinya dari mulai 1 Oktober 2016, ini bukan waktu yang sebentar, apalagi sebelumnya kami bertiga juga sempat membangun bisnis bareng ya, jadi bisa dibilang kami total itu sudah bersama-sama membangun bisnis sekitar 7 tahunan. Lemonilo yang sekarang bisa dibilang merupakan salah satu brand FMCG atau FMCG teknologi yang besar di Indonesia, dan mungkin bisa dibilang kalau kita ngomongin brand healthy ya, dari beberapa rekan konsultan kami memang sudah menyatakan bahwa Lemonilo saat ini nomor 1 ya kalau di kategori brand healthy. Jadi ya sudah cukup besar, dan itu juga terjadi karena bantuan Lemonizen dan juga tentunya Lemonian yang bekerja di Lemonilo sendiri. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya, apa sih arti Lemonilo? Which is itu ada di next slide. Ini mau cerita sedikit ya. Lemonilo itu sebenarnya adalah pahlawan kesehatan atau kemenangan kesehatan. Jadi kenapa sih milihnya lemon? Karena dulu saya dan partner saya sempat bikin survei, kita bingung ini mau namain ini company apa, yang jelas kita tahu misinya apa. Kita berangkat dari nanyain ke konsumen, sekitar 200-an orang, apa sih produk atau makanan yang dinilai paling sehat oleh orang Indonesia, dan ternyata nomor 1-nya jawabannya lemon, kedua itu jahe, ketiga itu zaitun. Jadi kita waktu itu sempat bikin survei kedua, namanya ada Lemonilo, Lemonola, Lemonalo, ginger olive, ginger lemon, sampai akhirnya yang terpilih adalah Lemonilo. Tapi Lemonilo sendiri artinya adalah victory atau kemenangan, yang mengandung arti kepahlawanan berasal dari bahasa Greek dan Celtic. Jadi sebenarnya itu nama-nama kita bikin sendiri. Makanya Lemonilo artinya adalah pahlawan kesehatan yang harapannya merupakan awal bagi kita untuk hidup lebih sehat dan insya Allah lebih hebat juga. Nah, jadi Lemonilo sendiri itu dibikin awalnya karena ada masalah ya di Indonesia. Kita melihat bahwa biasanya itu orang Indonesia makanannya tinggi kolesterol, sodiumnya atau garamnya tinggi, gulanya tinggi, banyak pengawet, banyak pewarna. Dan kita melihat ternyata dari pola makan yang tidak sehat ini, kemudian timbullah masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Contohnya adalah penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung yang kita tahu persis ya bahwa Indonesia itu angkanya tinggi sekali. Bahkan sebelum COVID, bisa dibilang 73% kematian di Indonesia itu dikarenakan oleh penyakit-penyakit yang tidak menular ya, yang salah tiganya adalah penyakit-penyakit ini, dan bahkan sudah sangat-sangat membebani pemerintah. Kalau kita ngelihat angka dari Januari sampai Maret 2019, biaya untuk cover penyakit-penyakit ini sampai hingga 400 juta US dollar. Jadi bisa dibilang pola hidup tidak sehat itu sangat-sangat menjadi beban bagi negara. Jadi kalau orang memilih untuk hidup tidak sehat, efeknya itu sebenarnya sangat-sangat jangka panjang. Dan obviously jelas kita melihat bahwa solusi dari hal ini adalah perlu adanya perubahan gaya hidup secara masif di Indonesia, tapi kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada produknya. Karena dulu di tahun 2016 ya, sebelum kami buat Lemonilo, produk-produk healthy itu punyanya kalangan atas, sangat-sangat mahal dan sangat-sangat tidak terjangkau. Juga sering orang bilang rasanya itu nggak enak. Makanya akhirnya kami buatlah Lemonilo, mungkin boleh ke next slide, dengan satu misi yang seperti saya ceritakan ya tadi, kami ingin membuka akses hidup sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kami percaya bahwa misi ini bisa kami achieve jika yang pertama,
Lemonilo bisa menjadi brand nomor 1 di Indonesia, dan kami bisa membuat healthy lifestyle menjadi new normal. Ini sebenarnya ya, new normal ini bukan karena COVID nih, teman-teman, kita taruh di sini. New normal ini sesuatu yang di dalam semua dokumentasi visi misi Lemonilo itu udah ada dari dulu. Jadi memang kami bermimpi sekali bahwa hidup sehat itu menjadi sesuatu yang umum di Indonesia. Makanya terjadilah produk-produk Lemonilo untuk mendukung visi misi ini, yaitu produk yang sehat atau all natural, dan kemudian affordable atau terjangkau, dan yang pastinya praktikal atau bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, praktis gitu ya. Nah, sampai saat ini di tahun 2021 sudah banyak sekali produk Lemonilo yang sebenarnya kami luncurkan. Ada sekitar 40 lines ya, dari mulai mie instan, snack, kemudian minyak, bumbu-bumbu, dan pastinya kami akan meluncurkan lebih banyak lagi produk. Dan produk-produk ini ada yang sudah sampai pasar, ada yang memang masih khusus untuk teman-teman di Wiranilo ataupun di online saja. Jadi memang masih dibuat eksklusif. Nah, untuk produk-produk yang sudah mencapai seluruh Indonesia dan ada di sekitar 100.000 titik penjualan, pastinya adalah mie instan Lemonilo. Walaupun jangan khawatir ya, meski titik penjualannya sudah banyak, tapi kami tetap mendapatkan kabar bahwa di semua tempat ini masih sering sold out. Makanya mungkin teman-teman Wiranilo yang sudah jalanin duluan juga merasakan mie instan ini kok udah dijual di mana-mana, tapi tetap laku-laku aja ya, karena ternyata alhamdulillah sampai saat ini sih demand-nya masih lebih tinggi daripada supply yang bisa kami berikan. Nah, Lemonilo sendiri dulu ya kantornya di Ruko di daerah Jakarta Barat, kemudian kami pindah ke gedung yang lebih besar. Jadi company-nya legit ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu di mana sih Lemonilo lokasinya, kita ada kalau di Jakarta kita ada 1 kantor, kami mau ekspansi juga ke lokasi lainnya. Nanti jika sudah ada alamat baru pasti dikabari. Kami juga punya Lemonilo Operation Center, kita punya warehouse juga untuk yang di daerah Jakarta ya, untuk menangani teman-teman Wiranilo dan online ini khusus. Dan kemudian tentunya kami juga punya kantor-kantor di seluruh Indonesia yang saat ini sudah ada di sekitar 28 tempat ya, 28 kota di Indonesia. Bisa dibilang saat ini salah ya, udah nggak 20.000 lagi, saat ini udah sekitar 100.000 points of sales di Indonesia, dan kita juga sudah melakukan ekspor dengan flag name atau bendera Lemonilo Ramen, dan sudah dijual di Amerika Serikat juga. Walaupun memang produk kami seringkali dibawa tangan oleh trader sehingga sudah sampai Singapura, Australia, dan berbagai macam negara juga saat ini. Nah, gimana sih caranya Lemonilo ini bisa mencapai apa yang kami capai saat ini? Ya, seperti teman-teman tahu, kami melakukan marketing yang sangat-sangat masif, nggak cuma di TV aja, di sinetron aja, tapi kita punya komunitas yang sangat-sangat kuat juga. Kita baru akan meluncurkan komunitas resmi atau Lemonilo Club, dan Lemonilo Club sendiri itu akan terdiri dari beberapa sub club ya, yaitu Lemonilo Moms Club atau klub ibu-ibu, Lemonilo Kids Club atau klub anak-anak, Lemonilo Entrepreneurs Club atau Wiranilo, kemudian Lemonilo Korean Club, yaitu khusus orang-orang yang memang penyuka budaya Korea ya, karena kami juga meluncurkan mie Korea. Jadi Lemonilo Club ini atau Lemonilo Community inilah yang sebenarnya selain dari iklan yang berbayar telah membantu kami membesarkan Lemonilo hingga saat ini. Untuk Lemonilo sendiri, yang paling membahagiakan adalah pada saat banyak orang yang seringkali menyatakan bahwa hidup mereka terbantu dengan adanya Lemonilo. Semua reviewnya bisa dilihat baik di website,
ataupun aplikasi Lemonilo maupun juga di e-commerce lainnya di luar dari aplikasi dan website resmi Lemonilo. Jadi ini semua adalah testimoni yang nyata, testimoni yang tidak berbayar, tidak diedit ya. Nah, ngomongin Wiranilo sedikit ya hari ini. Sebenarnya apa sih Wiranilo? Tadi saya sempat cerita bahwa kita punya Lemonilo Entrepreneurs Club. Nah, Lemonilo Entrepreneurs Club ini adalah Wiranilo sebenarnya. Wiranilo sendiri maksudnya adalah Wirausaha Lemonilo, program yang dirancang oleh Lemonilo untuk siapapun yang ingin memulai usaha sambil ikut menyehatkan Indonesia. Harapannya dengan mengikuti program Lemonilo ini, maka siapapun bisa memulai usaha dengan modal yang relatif kecil. Caranya bagaimana? Caranya dengan berjualan produk-produk Lemonilo. Oh, tapi gimana dong, Kak? Kalau misalnya aku nggak biasa jualan. Sebenarnya nggak perlu khawatir, karena kita selalu punya Wiranilo Academy ya. Banyak kelas-kelas Wiranilo. Kayak kemarin, sebelumnya tim komunitas Lemonilo membuat kelas Canva. Hari ini juga ada kelas Wiranilo, jadi pastinya sebenarnya pasti akan diajari juga nih bagaimana sih cara berjualan sebenarnya supaya bisa menggrab pasar itu seperti apa. Tapi yang paling simple sebenarnya kamu mulai bisa berjualan dari lingkungan keluarga atau tetangga, jadi nggak perlu langsung berpikir bahwa oh ini pasti kayak harus jualan kayak ini nih kayak MLM atau gimana nih yang aku harus jualan. Enggak, waktunya kamu atur sendiri, pace-nya atau kecepatannya juga kamu atur sendiri. Apa sih keuntungan mengikuti program Wiranilo ini? Yang pertama pastinya kamu memiliki status reseller resmi di Lemonilo dan akan mendapatkan marketing support dari mulai kit marketingnya ya, misalnya katalog, ataupun misalnya flyers yang bisa kamu bagikan di WhatsApp, ataupun bisa kamu cetak, dan lain-lain. Kamu juga akan mendapatkan voucher diskon dan gratis ongkir. Pastinya ada keuntungan minimum dari selisih harga beli dan jual. Kamu juga akan mendapatkan katalog dan materi pemasaran untuk berjualan, mendapatkan bimbingan berbisnis dan juga pemasaran dari tim Lemonilo. Kamu akan memiliki akses langsung untuk memberikan feedback ke manajemen Lemonilo, dan yang paling penting pastinya early access untuk produk-produk baru di Lemonilo. Nah, early access ini sebenarnya sangat penting ya, karena bisa dibilang semua produk Lemonilo begitu di launching itu bisa dikatakan ya sering sold out, jadi early access ini sebenarnya penting sekali dan memang kita khususkan untuk Wiranilo. Nah, gimana sih caranya kalau aku mau menjadi Wiranilo? Gimana caranya bisa menjadi Wiranilo yang sukses? Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan atau kita coba laksanakan ya. Yang pertama, pastinya harus tahu USP atau Unique Selling Proposition atau kelebihannya produk-produk Lemonilo apa sih? Kenapa produk Lemonilo itu berbeda dari produk-produk lain? Kenapa dibilang sehat? Caranya gimana? Tinggal baca di belakang packaging-nya, tinggal baca di katalognya. Semua kelebihan produk-produk Lemonilo pasti sudah dijabarkan di dalam katalog, sehingga sangat mudah bagi teman-teman tinggal membaca aja. Yang kedua, kami berharap teman-teman sendiri mencintai dan menggunakan produk Lemonilo karena sangat mudah atau lebih mudah untuk menjual sesuatu yang kita sendiri suka dan kita sendiri pakai. Kita selalu bilang kalau di internal company, ya kita harus cinta sama produk Lemonilo. Ayo gunakan produk Lemonilo, karena gimana kita bisa menularkan hidup sehat bagi masyarakat Indonesia kalau kita sendiri nggak pakai produknya. Hopefully, istilahnya kerennya tuh ya, kita harus become our biggest consumer, our own consumer gitu. Jadi kita harus mau menjadi konsumen yang kita sasar itu sendiri. Yang ketiga, konsumen itu adalah raja. Jadi ya memang ini adalah sesuatu yang sering diomong-omongkan terus, tapi pada saat dijalankan cukup susah ya, karena namanya berjualan atau berbisnis pasti punya konsumen, dan konsumen itu ya bisa dibilang pasti maunya macam-macam, maunya dilayani. Ya kita sebagai wirausaha harus sabar dan harus mau melayani konsumen, karena customer service yang baik itu adalah kunci dari keberhasilan. Dan yang terakhir,
buka terhadap masukan siapa? Masukan konsumen ya terutama, karena konsumen ini adalah raja dan seringkali mereka punya masukan. Jadi yang paling baik adalah jika kita terbuka dan kita ambil yang feedback yang bagus dari konsumen kita. Kira-kira itu pemaparan aku hari ini, cukup singkat, karena aku lebih ingin membuka waktu tanya jawab ya bagi rekan-rekan Lemonilo, Wiranilo jika ada, dan mengingat waktu kita hari ini cukup singkat, jadi langsung aku buka saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Shinta untuk pemaparannya. Wah, sangat insightful banget ya. Jadi sekarang adalah sesi yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita mulai aja nih untuk sesi Q&A-nya. Jadi bagi teman-teman Wiranilo nih yang ingin bertanya, baik itu bisa di kolom chat atau misalnya mau tanya langsung nih ngobrol sama Kak Shinta juga boleh ya Kak ya. Bisa langsung nyalain aja audionya. Silakan teman-teman. Ya, selamat malam Kak Nana, Kak Shinta. Atas kesempatannya. Saya Putri, kebetulan saya bukan new member lagi, tapi pengen terus-terusan ikut kelas Wiranilo gitu, karena seru terus lah pokoknya. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan di TikTok itu kayaknya lagi rame Lemonilo dengan NCT. Ada card NCT ya katanya, ada yang dikaitkan dengan K-pop ini. Jadi beberapa customer tuh udah nanya gitu, kira-kira ada bocoran nggak di sini? Mungkin itu aja. Terima kasih ya. Doakan saja ya. Thank you atas pertanyaannya loh, Putri. Aku manggilnya Putri ya. Pastinya setiap kali ada feedback, including mengenai brand ambassador ya, kita pasti akan tampung masukannya, dan sebenarnya secara internal kita pasti coba diskusikan. Nanti jika memang bisa terjadi, nanti kita akan kasih bocoran ke Wiranilo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahartina O. Kak, apa perbedaan Wiranilo dengan penjualan grosir? Karena 2 bulan kemarin toko grosir harga sedus mie di kota saya persis sama dengan harga yang tertera di Wiranilo. Jadi saya belanja di grosir di kota saya karena lebih cepat dapat barangnya. Thank you Mbak Rahartina atau Mbak Oki ya, saya panggilnya ya, atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya keuntungan dari Wiranilo ini jangan cuma dilihat dari harga penjualannya aja ya, karena memang kalau grosir itu kan bisa dibilang mereka grosiran resmi ya, pasti kalau bisa dapat harga seperti harga Wiranilo. Jadi sebenarnya kalau dari Lemonilo sendiri kita membebaskan kok ke Wiranilo, apakah mau telah Wiranilo program atau merasa lebih gampang ambil dari grosiran di kota masing-masing. Tapi yang pasti Wiranilo kelebihannya tadi saya sudah ceritakan ya, banyak sekali, dari mulai kita punya voucher diskon dan gratis ongkir, jadi mungkin kalau grosiran jangan lupa teman-teman masih harus datang ke sana dan kemudian bayar ongkir ya, karena kan ada biaya ya untuk parkir, untuk datang ke sana. Kalau Wiranilo kan teman-teman langsung pesan dari rumah nih, dan gratis ya, sudah sampai ke rumah masing-masing. Dan kemudian kalau dari grosiran bisa dibilang teman-teman ya bekerja sendiri, tidak ada support seperti ini. Hanya Wiranilo punya support resmi dari marketing, katalog, maupun materi pemasaran dari Lemonilo. Dan ada kelas-kelas begini juga hanya Wiranilo aja. Grosiran kami juga pasti nggak menyediakan itu untuk teman-teman Wiranilo semua. Kita juga sekarang ini satu-satunya program yang punya early access untuk produk-produk baru di Wiranilo. Jadi sudah pasti, sekali lagi kalau di grosir ya nggak ada early access itu, hanya Wiranilo program. Dan pastinya feedback langsung ke manajemen ya. Selain itu, ke depannya kami akan meluncurkan program-program lainnya yang juga positif, yang dikhususkan untuk program Wiranilo. Gitu. Jadi, sekali lagi, program Wiranilo ini banyak banget plusnya, tapi kalau memang teman-teman hanya mencari, misalnya, oh, lagi butuh barang cepat nih, terus harganya sama-sama Wiranilo, monggo, kita nggak akan bilang, oh, ya udah di Wiranilo aja, nggak apa-apa, itu bebas. Karena kalau buat kami sebenarnya sama aja kok. Tapi kenapa sih kita pengen bikin sesuatu yang seperti Wiranilo? Karena kami melihat bahwa dalam berwirausaha tidak sebatas, oh saya ada barang pasti terjual, tapi butuh ilmu-ilmu di balik itu juga, dan juga materi-materi pemasarannya yang hanya ada di Wiranilo. Kira-kira begitu. Semoga menjawab ya Kak Rahartina.
Benar tadi yang Kak Shinta jelaskan sebelumnya nih. Sebenarnya dibebaskan lagi, dikembalikan lagi kepada Wiranilo. Misalnya kalau ada yang butuh cepet nih bisa beli di distributor. Tetapi untuk Wiranilo sendiri nih kan ada Wiranilo Class nih. Kayak kemarin tuh ya Kak Shinta, kita bikin acara sama Kak Ami Amili, sama Om Botak, sama Kak Syamas juga. Dan tentunya ini acara yang belum tentu bisa teman-teman dapetin di luar sana gitu. Oke. Betul. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman Wiranilo? Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Edu House, Geraha Edu. Selamat malam, saya Puji dari Surabaya. Saya baru ikut kegiatan ini. Untuk syarat menjadi Wiranilo, kira-kira apa saja requirements-nya dan berapa investasi awal? Oke, terima kasih atas pertanyaannya nih kepada Aning. Jadi untuk menjadi Wiranilo ini mudah sekali ya, bisa dibilang komitmen itu nggak besar ya, karena untuk ikut program ini kamu tinggal istilahnya membayar biaya awal sebesar 300.000, tapi 300.000 ini sebenarnya dikembalikan lagi dalam bentuk voucher yang bisa kamu gunakan untuk membeli produk-produk Lemonilo. Jadi bisa dibilang sebenarnya biayanya tidak ada gitu, hanya komitmen pembelian yang minimal sejumlah 300.000 saja. Makanya memang program ini dibuat untuk siapapun rekan-rekan Lemonizen ya atau komunitas Lemonilo yang ingin mencoba berwirausaha tanpa modal yang besar begitu. Terima kasih Bu Shinta. Menarik banget ini programnya. Nah, kebetulan saya kan dari kampus Bu Shinta. Nah, mungkin di masa-masa seperti ini nanti kami bisa menggalakkan ini ya, mahasiswa ya, dengan komunitas kan mereka saat ini kan dalam masa-masa pandemi mereka juga banyak resell barang gitu ya. Ini menarik banget karena saya baru tahu, makanya saya kepingin tahu berapa biaya awal gitu ya. Nah, ternyata biaya awal juga istilahnya dapat voucher juga gitu ya. Iya, betul Bu. Terima kasih sekali tanggapannya. Jadi sebenarnya bisa dibilang hanya komitmen pembelian sejumlah 300.000 ya, karena 300.000 ini dikembalikan lagi seluruhnya menjadi voucher. Jadi bisa dibilang sebenarnya nggak ada biaya gitu, hanya komitmen pembelian begitu. Kemudian untuk harga jualnya sama kan ya, Bu Sinta ya? Iya, jadi kalau di Lemonilo pastinya dapat harga yang lebih murah dari website Lemonilo yang kita jual untuk B2C ya, atau untuk end consumer. Jadi minimal diskonnya itu sebenarnya adalah 20% ya, dan untuk mie sendiri kita untuk minimum pembelian 10 karton misalnya kita kasih harga 5.150 per pieces, sementara mungkin di pasaran banyak yang jual sekitar 5.500 sampai 6.000 per pieces. Jadi kalau kita melihat hanya gap dari margin penjualannya saja ya memang sudah cukup besar ya. Ya. Saya biasa beli 7.000 itu. Oh iya Bu, makanya. Baik. Terus kemudian kalau misalnya kita berminat, itu nanti menghubungi siapa ya Bu Cinta? Iya, di sini banyak teman-teman dari tim community ya, nanti bisa tolong dihubungi. Bu Nana ya berarti ya? Ibu Nana ya, tapi kemudian sebenarnya kalau misalnya dari mahasiswa-mahasiswa ibu ya ingin ikut program Wiranilo bisa langsung melihat di website lemonilo.com. Nanti di banner paling atas ada tinggal klik banner yang tulisannya Jadilah Wiranilo. Nanti di situ langsung dijelaskan bagaimana tata caranya. Oke. Ya, thank you Bu Sinta. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kak Puji. Oke, jadi tadi mau nambahin yang soal potongan voucher yang tadi itu yang 300.000 itu, jadi nanti itu akan dibagi ke dalam 3 voucher ya. Jadi ada potongan 100 Wiranilo 1, 100 Wiranilo 2, dan juga 100 Wiranilo 3. Jadi nominal yang 300.000 itu akan dipecah ke dalam 3 voucher. Seperti itu. Oke, tadi sebenarnya ada pertanyaan nih, ada yang raise hand dari Kak Sulastri Hilman. Mungkin bisa dinyalakan audionya? Halo, selamat malam. Saya baru join untuk Wiranilo ini. Barusan order via app sama coba untuk order via website, tetapi untuk memasukkan kode Wiranilo voucher supaya bisa klaim yang 20%,
sama gratis ongkirnya itu gimana ya? Karena tidak ada di ininya apa di app-nya di bagian mananya, kalau boleh saya tahu gitu. Ini first order sih buat saya gitu. Oke, tapi sebelumnya udah mendaftar ya, Udah, saya udah Mbak daftar Sulastri 2 ya? hari yang lalu. Ya, sebenarnya ini mestinya otomatis ya. Jadi kita ada landing page khusus atau bisa dibilang halaman khusus untuk Wiranilo. Jadi di situ langsung harga produknya ini berbeda ya dari produk yang B2C. Jadi pemesanannya itu dilakukannya di halaman yang khusus Wiranilo. Dan kemudian nanti jika sudah memasukkan voucher itu langsung akan mendapatkan gratis ongkir. Mungkin nanti ini teman-teman bisa tolong bantu Ibu Sulastri ya dari tim community ya untuk bisa mengantarkan Ibu Sulastri supaya bisa melakukan pemesanan yang sukses. Nanti akan kami bantu jika memang belum mendapatkan gratis ongkir dan juga diskonnya nanti yang sebelumnya kita cancel supaya bisa mendapatkan gratis ongkir sama diskonnya ya Bu Sulastri ya. Saya udah masuk dashboard-nya, udah pilih produk, tapi harganya sama dengan harga customer ya, end customer kan harusnya ada harga yang berbeda gitu. Baik, nanti saya tunggu untuk timnya bisa bantu saya. Makasih. Ya, oke, terima kasih Bu. Ini tolong ya teman-teman dari tim community ya di sini. Saya lihat ada Tira ya, ada Irfan juga. Nanti mungkin kita bisa langsung bantu Ibu Sulastri ya, langsung di DM aja ya. Oke Kak Cinta, nanti aku akan hubungin Kak Sulastri ya untuk permasalahan ini. Jadi sebenarnya terhitung dari tanggal 9 Maret kemarin untuk yang potongan 20% ini, jadi Wiranilo tuh sebenarnya tidak perlu lagi nih memasukkan kode voucher Wiranilo dan juga ongkir Wiranilo. Jadi yang hanya bisa dimasukkan itu adalah voucher spesial mie untuk pembelian minimum 20 karton. Jadi yang saat ini voucher yang bisa digunakan adalah mie Wiranilo 2. Untuk pembelian 1-19 karton itu sudah otomatis terpotong di aplikasi. Dan juga untuk voucher lainnya yang bisa digunakan adalah yang potongan 100, yang 100 Wiranilo 1, dan seterusnya. Tapi untuk masalah ini nanti akan coba aku follow up ya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Aning. Berarti ada program grosir lain selain Wiranilo yang lebih besar ya? Iya, terima kasih Kak Aning. Jadi memang ada, karena memang kalau kita ngomongin Milemonilo ya, bukan produk-produk yang lain, Milemonilo ini kan sudah sampai ke pasar basah. Dan di pasar basah ada status namanya grosiran ya, atau pembeli grosiran. Jadi mereka membelinya partai yang sangat besar ya, ratusan karton, makanya harganya juga bisa lebih murah. Tapi jangan salah loh, harga grosiran itu sama dengan harga Wiranilo. Dan harga grosiran ini mereka belinya ratusan karton atau bahkan ribuan karton. Semoga terjawab ya Kak Aning untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Notarisma. Malam Kak Shinta, salam kenal. Saya mau tanyakan kenapa produk cimi keripik jamur udah nggak ada. Sejak saya gabung jadi Wiranilo, belum pernah nyoba produk ini. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan penjualan dan cara agar pelanggan repeat order? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk cimi jamur, memang saat ini kami sedang melakukan peningkatan kualitas, sehingga saat ini memang belum bisa kami luncurkan lagi, karena kalau di Lemonilo kualitas ini nomor 1 ya, jadi begitu ada komplain sedikit, kami pasti nggak ragu untuk tarik barang dan langsung review kualitasnya. Nah, untuk cimi jamur ini memang kita lagi make sure bahwa kualitasnya ini tetap tinggi, dari mulai kita adakan review ulang, supplier, sampai dengan rekonstruksi ulang packaging dan formula. Jadi ya tunggu saja, insya Allah kita bisa selesaikan secepatnya, tapi yang penting kita tidak akan meluncurkan cimi jamur jika memang kualitasnya tidak bisa sebagaimana yang teman-teman harapkan. Karena kemarin ini dari kami melihat jika cimi jamur ini dikirim
ke teman-teman yang di luar daerah dan memang terekspos dengan cuaca yang sangat panas, maka nanti packagingnya ini seperti ada problem ya beberapa kali. Jadi kami ingin melakukan perbaikan itu dulu gitu. Nah, untuk yang kedua, gimana sih caranya meningkatkan penjualan dan cara agar pelanggan repeat order? Ini saya juga flashback ya ke pertama kali jualan Lemonilo produk. Saya sebenarnya sama seperti rekan-rekan Wiranilo lain. Dulu waktu pertama kali bikin mie instan Lemonilo, saya masih suka jadi mimin kok, bales-balesin sendiri. Jadi tahu betul bagaimana susahnya nih supaya orang ini mau repeat order. Yang paling pertama, sebenarnya kita itu jangan cuma menunggu bola ya, tapi kadang-kadang kita harus menjemput bola. Sesimpel misalnya kita berjualan di WhatsApp, kita bisa hubungi ulang konsumen-konsumen kita yang melakukan pemesanan. Misalnya tanya, apakah kemarin stoknya udah habis, kira-kira mau melakukan pemesanan ulang atau enggak. Jadi kita perlu jemput bola juga gitu. Yang kedua, jangan ragu-ragu untuk menjelaskan kelebihannya, karena kadang-kadang orang cuma dibilang mau beli mie Lemonilo nggak, atau mau beli Cimi nggak? Sebenarnya mereka nggak tahu Cimi ini apa sih kelebihannya, kenapa ya beda dari merek lain gitu loh. Tapi karena mereka nggak tahu dan mereka males nanya, akhirnya ya mereka cuma jawab, oh nggak dulu deh gitu. Jadi ya saya sarankan dari awal pada saat kita menjemput bola itu misalnya, atau menawarkan produk, ya kita ceritain juga nih singkat, saya jualan produk Cimi nih, misalnya Cimi ini adalah keripik ubi yang tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna buatan, aman buat anak-anak, dan harganya terjangkau. Misalnya ya, cuma segini loh, cobain deh, gitu. Mau nggak? Kalau mau, saya ada nih sisa, misalnya 10 pieces di rumah, kalau mau WhatsApp ya, gitu. Itu saya yakin mestinya ada yang kesaring ya. Istilahnya kita menyebarkan jala, ya kita kalau jadi nelayan ya harus aktif ya. Masa kita cuma nunggu di pinggir pantai, terus nanti ada yang ketangkep ikannya, pasti lebih banyak kalau misalnya kita turun ke lapangan ya, kita melaut dan kemudian kita sebarkan jalanya. Jadi saya saranin coba teknik menjemput bola ini juga gitu. Sama yang terakhir, jika memang sudah ada orang yang menjadi konsumen kita, ya kita juga jangan males ya melayani mereka. Kadang-kadang saya suka ketemu penjual ya, misalnya ya dulu ya, kalau saya mau beli barang, ada penjual yang, sorry saya lagi mau cari barang, misalnya ya beli daging ayam, saya mau cari daging ayam nih, yang ada nggak ya, bisa kirim hari ini nggak ya? Oh nggak ada Kak, udah titik. Udah, jadi nggak ada penjelasan apa-apa gitu. Padahal mungkin bisa, oh iya boleh Kak, bayar dulu nanti kira-kira sampai nih. Jadi lebih ramah ya. Orang Indonesia itu kan sukanya yang ramah-ramah ya. Jadi ya sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai konsumen, ya kita perlakukan juga konsumen kita seperti itu. Kira-kira begitu tips and triknya. Oke, next question. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Faris. Kak, kenapa di Shopee ada yang jual mie Lemonilo dengan harga yang sama dengan harga beli Wiranilo ya? Ada yang jual mie dengan harga 5.250. Oke. Ini saya mau cerita ya, karena memang di Wiranilo ini seperti ini loh. Kita kasih harga minimal beli 10 karton dapat harga 5.150. Harga jualnya itu terserah teman-teman semua. Kita sarankan harganya di 5.500 minimal sampai dengan terserah, tapi ya mungkin ada teman-teman reseller yang merasa bahwa oh saya mau ngumpulin review dulu deh. Jadi saya pingin jualannya marginnya tipis aja gitu supaya saya bisa ngumpulin review. Ya ini taktik juga ya. Jadi memang ada beberapa Wiranilo atau beberapa reseller yang kami lihat tendensinya seperti itu. Ya kalau kami, kita tidak akan melakukan penghukuman ya yang seperti itu. Karena kenapa ya? Karena ini barang sudah sampai di tangannya rekan-rekan Wiranilo, ini bebas mau dijual berapa aja. Tapi ya sebenarnya saya yakin ya ini nggak bakal lama-lama ya, mestinya 5.250 karena dia pasti ada sesuatu yang dia cari nih. Apakah mungkin dia pingin ngumpulin reviewnya gitu ya di Shopee supaya semakin banyak orang yang beli, dan kemudian kalau beli kan reviewnya naik, jadi nanti algoritmanya Shopee bikin dia di atas. Ya, ini salah satu taktik gitu. Makanya produk kenapa yang berlogo Wiranilo lebih terbatas produknya, jadi saya bisa pesan banyak varian.
Oke, ini saya klarifikasi ya, apakah maksudnya Pak Ricky Marco ini adalah bahwa di website produk logo Wiranilo ini nggak banyak ya, tapi sebenarnya mestinya nggak kok Pak. Mestinya apa yang dijual ke B2C atau end konsumennya Lemonilo, ini dijual juga ke Wiranilo. Justru Wiranilo ini mendapatkan semua akses produk ya, yang kita jual ke B2C. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa dilihat kembali kalau misalnya memang ada ini produk yang tidak berlogo Wiranilo dijual di situs kami, nanti bisa kasih info ya ke kita karena mestinya sih semuanya dibuka. Nah, mungkin kecuali kalau nggak ada stoknya ya, mungkin stoknya sudah tipis, nah itu yang mungkin gitu. Jadi nggak ada stok nih buat Wiranilo gitu, sudah sangat-sangat tipis. Tapi kalau ada stoknya bisa dibilang kita buka hampir 100% untuk Wiranilo. Semoga terjawab pertanyaannya Kak Riki. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vina. Selamat malam, saya Vina dari Madura. Bagaimana cara mendapatkan katalog dan flyer Lemonilo? Oke, Vina. Jadi sebenarnya simple banget. Ini begitu kamu bergabung menjadi Wiranilo, ini akan dikirimkan katalog dan flyer. Ini cara yang paling gampang sebenarnya biasanya dikirim ke dalam grup-grup Wiranilo ya. Jika memang kamu masih tidak bisa menemukan, nanti jangan ragu untuk ngechat admin-admin Wiranilo, nanti pasti akan segera dikirimkan ya katalog dan flyer. Jadi caranya mudah sekali. Oke, oh ya untuk Kak Vina, setelah Kak Vina bergabung di grup WhatsApp nanti, kita di biogrup juga tertera tuh media promosi Wiranilo, katalog, dan lainnya. Jadi nanti Kak Vina bisa langsung akses di link tersebut. Tapi kalau misalnya mungkin belum bisa menemukan, bisa langsung chat aku atau chat admin Moni. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Siti Nurjuliha. Malam Kak, izin bertanya, di kota saya harga mie Lemonilo sangat bersaing murahnya. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya tadi sudah sempat ditanyakan ya, kok di grosiran ada yang harganya mirip-mirip nih sama harga Wiranilo. Jadi kalau di Wiranilo sebenarnya ini jangan dilihat hanya dari segi harganya saja, karena memang memungkinkan ya grosiran ada yang harganya 5.150 atau tipis lah ya 5.200 gitu. Memang benar gitu. Tapi ya banyak kelebihan-kelebihan dari Wiranilo yang pasti tidak bisa didapatkan di toko-toko di kota teman-teman Wiranilo. Contohnya adalah early access atau akses langsung terhadap produk-produk terbarunya Lemonilo, kemudian materi marketing, pelajaran marketing, kemudian voucher diskon dan gratis ongkir, dan masih banyak lagi. Ya bisa dibilang Akademi Wiranilo atau bimbingan-bimbingan entrepreneurship yang diberikan oleh tim community memberikan edukasi yang sangat berkualitas dalam membangun entrepreneurship teman-teman semua. Nah, selain itu bisa dibilang kalau di grosiran itu teman-teman pasti sebenarnya bayar ongkir ya atau bayar biaya parkir ya. Jadi kalau di Wiranilo kan teman-teman belinya dari website dan kemudian dikirimnya juga gratis. Sementara kalau dari grosiran di kota-kota sekitar ya teman-teman harus datang ke sana gitu. Jadi sebenarnya nggak apple to apple juga ya menurut saya ya. Oke, semoga terjawab pertanyaannya Kak Siti. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Putri Kurnia. Kak Shinta, untuk brownies crispy apakah bisa diproduksi sestabil mie instan? Karena setelah promosi berakhir, barangnya keburu habis dan proses restock di Wiranilo juga agak tersendat karena PO-nya lumayan panjang waktunya. Kadang mau jual ke yang lain keburu saya makan sendiri karena emang seenak itu. Iya. Ya, terima kasih atas antusiasmenya dari teman-teman Wiranilo terhadap brownies crispy. Memang saat ini kita di Lemonilo benar-benar kewalahan ya dengan antusiasmenya Wiranilo maupun Lemonizen ya penggunanya Lemonilo. Memang tahun ini fokus kami di 2021 adalah kita ingin meningkatkan lagi supply dari brownies crispy. Didoakan saja prosesnya. Saat ini kami ingin meningkatkan kapasitas pabrik. Jadi sudah kami catat ya, semoga di 2021 ini bisa terjadi peningkatan yang signifikan. Jadi ya didoain ya. Amin. Oke, semoga Lemonilo bisa makin meningkatkan ya produksi khususnya untuk di brownies crispy ini nih. Selalu dicari sama teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Kak Shinta dari Kak boleh.
Maaf mau tanya, kenapa harga kaldu ayam dan sapi kemasan 80 gram dan 150 gram bedanya sangat sedikit? Ya, sebenarnya memang saat ini kita yang kaldu ayam 150 sampai 80 gram bisa dibilang bedanya ya sedikit atau enggak itu relatif ya, bedanya sekitar Rp2.000 ya kalau yang harga aslinya ya 23.800 dan 21.800. Jadi memang harganya ya 2.000 bedanya. Tapi memang saat ini kita ada program diskon ya untuk produk kaldu yang EDT-nya atau expired date-nya sudah cukup dekat ya, sekitar 3 bulan, itu ada diskon up to 50%, dan juga ada yang diskon 30% untuk yang maksimal 6 bulan. Jadi memang mungkin karena ada program diskon ini, maka kesannya gap-nya tidak terlalu besar. Tapi sesungguhnya gap-nya ya cukup kok, sekitar 2.000. Ini memang sudah kami riset juga waktu sebelum kita lihat ya, kita luncurkan ya. Memang kami maunya produk-produk Lemonilo tetap terjangkau begitu. Oke, terima kasih Kak Shinta untuk jawabannya. Oke, ini satu pertanyaan lagi Kak Shinta. Boleh. Dari Kak Dian ya. Jadi Kak, aku mau tanya nih, kalau voucher yang kembali ke kita itu ada batas waktunya nggak? Terus kalau kita udah pakai voucher itu, tapi kita batalin, vouchernya hangus atau tidak? Jadi iya, jawabannya adalah memang sengaja ya untuk voucher-voucher itu biasanya kenapa sih kita kasih batas waktu supaya teman-teman ini semangat gitu bahwa ya ikutan program Wiranilo ini ya karena memang mau berwirausaha dan kalau mau berwirausaha ini ya bisa dibilang harus gercep ya. Jadi ya memang ada batas waktunya karena itu. Ya kalau misalnya belum yakin ikut program Wiranilo sebenarnya justru ya tanya-tanya dulu aja. Kalau udah ikutan, ayo kita usaha sama-sama supaya bisa meraup hasil yang secepat-cepatnya. Kira-kira begitu. Oke, Kak Shinta. Oke, Kak Shinta, sebelum kita mengakhiri nih sesi Q&A ini, nantinya kan ada foto bareng nih. Tapi mungkin Kak Shinta ada yang ingin disampaikan nih, pesan-pesan untuk teman-teman Wiranilo, khusus yang baru bergabung. Oke. Selamat datang kepada teman-teman Wiranilo yang baru bergabung. Saya excited banget ada rekan-rekan semua di Wiranilo. Jangan sia-siakan program ini, kesempatan ini, ikuti kelas-kelasnya, semangat untuk bisa melakukan usaha sambil menyehatkan Indonesia. Karena dengan Lemonilo ya yang memang produk-produknya benar-benar jujur ya, kita benar-benar bisa punya kesempatan berwirausaha sambil menyehatkan Indonesia, dan itu semua bisa terjadi kalau teman-teman semangat. Jadi semangat terus. Yeay, semangat teman-teman Wiranilo.